Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Lantai 13 2007. BTW, video ini merupakan video terakhir kami di tahun 2021. Jadi, sebelum lanjut, mari kita ucapkan dulu selamat tinggal 2021 beserta momen indah dan suramnya. Jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di sebuah kantor Delta Media. Sampai larut malam, dua orang karyawan masih bekerja. Iseng-iseng, karyawan satu cerita pengen punya pacar. Ntar gue kenalin sama teman-temannya. Bener loh. Karyawan satu pun pulang duluan, sedangkan karyawan dua menelpon. Karyawan satu naik lift, namun ia mencium bau anyir. Padahal tidak ada apa-apa di sekitarnya. Ia nggak peduli dan langsung masuk. Karyawan dua meninggalkan ruangannya menuju lift yang ternyata sudah ada sang pacar. Mereka beradu di lift yang berjalan hingga sampai di sebuah lantai yang gelap dan berantakan. Itu adalah lantai 13. Mereka pun gandengan tangan dan jalan bareng. Namun, si pacar yang ketakutan pun naik lift tapi macet. Ia pun memilih tangga darurat. Namun, kita akan diperlihatkan banyaknya korban lantai 13 yang tergeletak begitu saja di sebuah lingkaran darah. Scene pindah ke Luna yang ditemani Rafael untuk menerima panggilan PT Imperindo Visitama di lantai 13. Tiba-tiba Luna ditemui Laras sebagai sekretaris PT Imperindo. Mereka naik lift bareng menuju lantai 13. Di lift itu, mereka berbincang-bincang kecil tentang prosedur penerimaan karyawan. Kalau itu urusan di bagian HRD. Sampai di lantai 13 terlihat berantakan. Luna mempersilakan masuk ke ruang interview. Di sana banyak ciwi, namun anehnya semuanya berwajah pucat dan tidak ada yang mengobrol satu sama lain. Seorang ciwi menghapus kertas, tiba-tiba lampu mati dan semua ciwi tadi hilang. Luna pengen kabur, tentu saja sia-sia. Beruntung Luna bisa keluar dan langsung naik lift. Ternyata di lift itu tidak tercantum lantai 13. Luna sampai di lantai dasar dan bertemu Rafael. Luna pun menceritakan semuanya. Rafael bertanya ke resepsionis tentang lantai 13. Namun, resepsionis berkata PT Imperindo ada di lantai 14, bukan 13. Rafael pun mengajak ke lantai 14. Namun sebelum itu, ia meminta resepsionis untuk menelpon HRD. Tak lupa, Luna bertanya siapakah Laras. Setahu saya nggak ada yang bernama Laras di sini, Mbak. Tak lama, Ibu HRD datang dan mengajak Luna masuk. Rafael pun menunggu di luar. Luna bertemu Pak Albert yang menyatakan jika surat panggilan yang diterima Luna adalah surat panggilan 1 tahun yang lalu. Luna pun menjelaskan jika di dalam surat itu tertera alamat PT Imperindo di lantai 13. Rupanya Ibu Siska sekarang sudah mulai tua. Sampai menulis alamat kantor bisa salah. Pak Albert pun menerima CV Luna yang baru dan akan mengabarinya di hari selanjutnya sebagai solusi. Luna keluar dan naik lift. Sampai di rumah, ia masih galau ditemani Rafael. Luna marah karena tadi Rafael meninggalkannya sendirian setelah interview tadi. Kamu kan juga harusnya ngerti kerjaanku. Tapi kan nggak gitu caranya. Pembicaraan berlanjut tentang interview tadi. Namun Luna hanya menjawab baik-baik dan baik. Karena kesal, Luna langsung masuk dan memanggil pembantunya untuk mempersilahkan Rafael pulang. Non memang begitu. Sebenarnya dia anak yang baik. Luna tidur, tak sadar ada sosok yang menemaninya. Pagi jam 9, Luna terbangun oleh telepon dari HRD. Jam 11. Ya Bu, bisa Bu. Singkat cerita, Luna sampai di PT Imperindo.
Ia memberitahu Rafael. Belum puas ngomong, Luna dipanggil. Luna, Rafael memberikan foto-foto kejadian di scene awal kepada Luna. Sebenarnya Luna juga merasa aneh dengan gedung PT Imperindo. Namun ia bodoh amat karena sekarang dirinya udah diangkat jadi sekretaris di perusahaan itu. Tiba-tiba Rafael ngambek karena nggak setuju jika Luna bekerja di PT Imperial. Kamu kasih gambar-gambar aku karena kamu nggak mau aku kerja di situ. Lebih lanjut, Luna menceritakan pengalamannya kemarin bersama Laras ke lantai 13. Anehnya, jika Luna menyebut lantai 13, pasti terdengar suara mendengung. Tak lama, Luna melihat sosok. Karena syok, Luna pun pulang. Paginya, Luna mulai bekerja. Ia masuk lift bersama karyawan lain. Anehnya, semua berwajah dingin tanpa ada yang berbincang. Sampai di lantai 13, semuanya keluar, namun tidak dengan Luna. Orang-orang itu masuk ke ruang kemarin. Karena penasaran, Luna pun ngikut. Ternyata di sana ada Laras yang sedang berbicara. Tiba-tiba, semuanya mencekik leher masing-masing. Baru 12, giliran yang ke-13. Untung hanya halu. Di ruang kerjanya, Luna ditelepon Pak Albert bahwa akan ada tamu datang bernama Pak Kuntara. Inilah orangnya. Luna pun mempersilahkan Pak Kuntara masuk ke ruangan Pak Albert. Luna keluar dan menemui salah satu rekannya untuk bertanya siapakah Pak Kuntara. Kalau Pak Kuntara itu sih kayaknya rekan bisnisnya Pak Albert. Luna kembali ke ruangannya dan mendapat panggilan dari Pak Albert. Ia langsung ke ruangan Pak Albert. Pak Albert mengenalkan Luna dengan Pak Kuntara. Dan inilah orang yang Luna lihat di halunya tadi. Pak Albert mempersilahkan Luna duduk. Luna pun merasa pernah bertemu Pak Kuntara. Dia memang beberapa kali keluar di acara TV dan beberapa media cetak. Luna menceritakan halunya ketika melihat Laras bersama Pak Kuntara di lantai 13. Seketika suara aneh muncul dan secarik kertas terjatuh. 13. Sampai di rumah, Luna menceritakan hal yang sama kepada Rafael. Pak Albert cerita, jika Laras adalah mantan sekretarisnya yang udah resign. Pak Albert juga memberitahu jika tidak ada lantai 13 di gedung itu. Karena kedinginan, Luna masuk, sedangkan Rafael masih di luar. Lebih lanjut, Luna cerita jika Pak Kuntara telah menumbalkan 12 gadis di lantai 13. 12 gadis tumbal. Rafael masuk untuk mengambilkan jaket buat Luna. Ternyata Luna baru keluar dari kamar. Rafael nengok luar dan masih ada Luna yang sama. Luna dan rekan kerjanya makan bareng. Luna curhat jika dari kemarin Rafael nggak ngangkat teleponnya. Mereka pun malah membanding-bandingkan cowok masing-masing. Lagian Ricky kan ganteng, keren. Robby juga ganteng, putih. Luna menelpon Rafael lagi. Ternyata Rafael sedang meliput kasus karyawan yang meninggal misterius. Jangan-jangan cowoknya Caca. Pak Albert memberikan berkas untuk dikerjakan Luna. Tak lama Pak Albert pergi dan rekan kerja Luna mengajak nongki-nongki lagi. Mereka cerita-cerita horor. Diawali si gendut yang cerita pengalamannya ketika di toilet sendirian. Ia mendengar suara tangisan. Si gendut membuka pintu dan menemukan Ciwi nangis. Setelah buang hajat, si gendut keluar, namun si Ciwi dah hilang. Ia menutup keran tapi malah keluar banyak air. Tak sadar ada setan di samping si gendut. Next, si Pirang yang cerita. Ketika itu, si Pirang main ke lantai 18. Namun liftnya berhenti di lantai 15. Si Pirang melihat setan di belakangnya. Ia mencium bau busuk dan ternyata itu adalah... Maaf Mbak, saya kentut.
Next, Luna yang cerita tentang lantai 13. Si gendut pun menanggapi memang di gedung itu tidak ada lantai 13. Luna pun sedih karena menganggap tidak ada yang percaya dengannya. Kebersamaan mereka terhenti setelah Bu HRD menyuruh mereka pulang. Serentak semuanya pulang, sedangkan Bu HRD tetap di ruangannya. Asyik-asyik ngecek berkas, lampu mati. Baru menelpon security, lampu nyala lagi. Seseorang masuk, itu adalah Luna. Bu HRD pun nyamperin. Tiba-tiba Luna udah hilang. Bu HRD keliling ruangan dan melihat setan. Ia pun mengikuti setan itu sampai di lobi. Tentu saja dah hilang. Bu HRD masuk tangga darurat dan mendengar hentakan kaki. Tiba-tiba pintu terkunci. Ia pun mencoba berkomunikasi dengan suara itu. Bu HRD pergi, tiba-tiba lampu mati dan suara hentakan kaki semakin keras. Dua security sedang jaga. Reza haus sehingga pergi beli minum. Security yang tersisa gabut dengan membaca koran. Tak sadar ada yang mendekat. Ia mengira itu adalah usilnya Reza. Nggak bakal kena gue. Ternyata Reza berada jauh di sana. Security itu membuka koran dan melihat setan. Luna tidur, namun terbangun oleh suara aneh. Luna pun keluar. Ternyata kamarnya tembus dengan tangga darurat lantai 12 di kantornya. Luna malah menaiki tangga itu. Tentu saja ia sampai di lantai 13. Luna memberanikan diri mengintip. Ia melihat Pak Kuntoro bersama Laras melakukan ritual lagi. Luna mendengar suara aneh. Beruntung hanya mimpi. Luna menelpon Rafael dan mengabarkan pengalamannya. Aku mimpi lagi. Paginya, Rafael mendapat undangan dari PT Imperindo Visitama. Pembantu Luna cerita jika dulu ia juga pernah mendapat undangan yang sama. Pembantu itu pun memberikan surat undangannya kepada Rafael. Undangannya saya bawa, Ibi. Luna masih sedih di kantor. Ia mendapat telepon dari si Pirang. Si Pirang mengabarkan jika cowoknya Caca udah ditemukan. Di lobi bawah semalam. Telepon diputus karena Pak Albert dan kepolisian keluar ruangan. Tak lama, Pak Albert menyuruh Luna masuk ruangannya. Ia memberitahu tentang latar belakang Caca, mantan karyawan yang pacarnya hilang misterius. Pak Albert pun menyuruh Luna ke ruangan HRD untuk mencari data-data tentang Caca. Luna mencarinya ditemani si Pirang lewat telepon. Gosip-gosip kita bener kan? Di meja, Luna menemukan arsip-arsip gadis yang ia temui di lantai 13 serta arsipnya Laras. Luna masuk ke ruangan Pak Albert bersama arsip-arsip itu dan menunjukkan data-datanya Caca. Tak lupa, Luna juga bertanya tentang arsip-arsip lain yang ia temukan. Akan mati. Berarti saya juga nanti akan mati. Luna menduga lantai 13 memang benar-benar ada. Luna menceritakan tangga darurat yang menuju lantai 13 serta suara-suara yang mengganggunya. Luna pun meminta Pak Albert menemaninya ke tangga darurat untuk membuktikan jika lantai 13 itu ada. Nanti sore kita sama-sama periksa. Di kantornya, Rafael ngecek undangan pemberian pembantunya Luna. Anehnya, undangan kedua berupa kertas kosong. Rafael ngecek laptop dan menemukan blognya Pak Kuntara yang berisi penyelarasan tumbal. Rafael pun menghubungi Luna yang sudah ada di tangga darurat bersama Pak Albert. Luna dan Pak Albert sampai di lantai 13. Sedangkan Rafael cepet-cepetan ke kantornya Luna. Luna ingat, ia pernah masuk ke ruangan itu di awal scene. Namun ketika balik badan, tiba-tiba Luna lumpuh. Ia melihat Laras yang berbicara, kemudian para ciwi di depannya mencekik diri masing-masing. Ternyata Laras tak tahu apa yang terjadi.
Ini semua adalah rencananya Pak Albert. Ia ingin bisnisnya lancar sehingga membutuhkan 13 tumbal. Namun karena orang ke-13 nggak datang, maka Laras yang akan menggantikannya. Sebelum meninggal, Laras memberitahu jika dirinya sedang mengandung anaknya Pak Albert. Pak Albert menggendong Luna menuju tumpukan ke-12 tumbal. Rafael berhasil sampai di gedung Imperial, sedangkan Pak Albert dan Pak Kuntara menceritakan semuanya. Pak Albert menerima Luna bekerja dengan tujuan menyelidikinya apakah benar Luna adalah gadis ke-13 yang nggak datang. Pak Kuntara pun menyuruh Albert mengakhiri Laras. Rafael sampai di tangga darurat lantai 14. Ia turun tangga, namun pintu masuk ke lantai 13 terkunci. Ia mendobraknya, namun sia-sia. Ketika Pak Albert ancang-ancang, terdengar suara Laras yang menantang Pak Kuntara. Pembohong! Pembunuh! Sumpah aku sudah ikat arwah kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa bebas? Memang benar, mereka berhasil memasung 13 arwah tumbal. Tapi kesalahannya bukan arwah Laras yang terikat, namun arwah bayinya Pak Albert. Dan inilah saatnya Laras balas dendam. Pak Kuntara terkapar. Albert pun menyelamatkan diri hingga berhadapan 1 lawan 1 dengan Laras. Pak Albert naik lift berharap selamat. Ia salah dan malah dieksekusi oleh 12 tumbal lainnya. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba pintu terbuka dan Rafael masuk. Rafael dan Luna pun hanya bisa tangis-tangisan di akhir hayatnya Luna. Para karyawan melihat mayat Pak Albert beserta Laras dan bayinya di sampingnya. Di ending, seorang ciwi yang mau melamar pekerjaan masuk lift dan ditemui Pak Kuntara. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,0. Sampai di sini rangkum film Lantai 13 2007. Selamat tahun baru dan kita akan bertemu lagi di tahun 2022. See you next video.